Benarkah Kristus bangkit? Atau memang pada dasarnya Kristus tidak bangkit sama sekali? Pada kenyataan, Tuhan tidak menolong saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kasus ini, kita bisa menilai diri kita sendiri. Benarkah kita menyadari kebangkitan Kristus? Atau di masa-masa tertentu, kita mulai mempertanyakan, benarkah Kristus bangkit? Tema sharing kita pagi hari ini, saya kasih tema kuasa kebangkitan. Landasan firman Tuhannya terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paskah kemarin kita baru merayakannya. Ada satu pertanyaan yang harus ditanyakan dalam diri kita masing-masing, yaitu apakah kita benar-benar sadar, sesadar-sadarnya, sadar penuh tentang kebangkitan Kristus, tentang kuasa kebangkitan. Karena ada banyak orang percaya tidak pernah menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia rayakan setiap tahun, sehingga menjadi Kristen status. Kalau kita benar-benar menyadari tentang kuasa kebangkitan, maka kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bersyukur. Tapi kalau kita tidak menyadari itu, maka kita adalah orang-orang yang malang. Dan kalau kita memang juga menyadari benar-benar tentang kebangkitan Kristus, maka kita sudah siap juga untuk dikatakan bodoh oleh orang-orang dunia. Kenapa dikatakan bodoh? Karena berita tentang salib dianggap kebodohan buat orang-orang yang akan binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengetahui apakah kita benar-benar sadar tentang kuasa kebangkitan Kristus, saya akan memberikan sebuah kasus di mana kita ingin melihat juga ke dalam diri kita. Apakah kita benar-benar menyadari tentang kebangkitannya? Satu kali ada seorang ibu menelepon pada seorang pendeta. Pendeta ini membawakan khotbah tentang kebangkitan Kristus. Waktu ibu itu mendengar, ibu itu menelepon pengkhotbah itu dan berkata begini, Pak Pendeta, kalau benar-benar Kristus bangkit, berarti tidak ada satupun yang mampu melawannya. Dan kalau benar-benar dia bangkit, setidaknya Tuhan Yesus tolong saya. Karena saya percaya kebangkitan dia mengalahkan semuanya. Terus pendetanya tanya, emang kenapa, Bu? Ya iya, kalau dia benar-benar bangkit. Suami saya sampai sekarang
Selalu berselingkuh, dan tidak pernah bertobat. Kami sudah putus asa. Saya sudah putus asa. Pak Pendeta, dia bilang ke pendeta tersebut. Saya sudah berdoa. Bahkan saya berpuasa. Tapi suami saya tidak berubah. Benarkah Kristus bangkit? Atau memang pada dasarnya Kristus tidak bangkit sama sekali? Pada kenyataan, Tuhan tidak menolong saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kasus ini, kita bisa menilai diri kita sendiri. Benarkah kita menyadari kebangkitan Kristus? Atau di masa-masa tertentu, kita mulai mempertanyakan, benarkah Kristus bangkit? Sebab kalau dia bangkit, dia akan memberikan jalan keluar buat kita. Nah, untuk menjawab itu, perenungan kita pagi hari ini, seandainya Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi? Dan kalau kita percaya Kristus bangkit, apa juga yang terjadi di dalam kehidupan kita? Jika Kristus tidak bangkit, apa yang terjadi? Ayat 14 dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Kata sia-sia yang dipakai di situ, di ayat ini, adalah kenos. Kenos artinya tidak ada apa-apa, hampa atau tidak berdampak sama sekali. Jadi, apapun yang disampaikan oleh murid-murid pada waktu itu, kalau Kristus tidak dibangkitkan, nggak ada guna sama sekali. Tidak punya pengaruh sama sekali. Sia-sia pemberitaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin kalau mayat Yesus berhasil dicuri dan disembunyikan, terus murid-murid berteriak di jalan-jalan dan berkata, Kristus sudah bangkit. Maka pemberitaan firman itu tidak mempunyai pengaruh kebanyakan. Tidak akan berdampak sama sekali. Tapi kalau kita percaya pada kebangkitan Kristus, maka kebalikan daripada itu. Bukan kenos, bukan sia-sia, bukan hampa, bukan tidak berdampak, tapi justru berdampak. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita percaya tentang kebangkitan Kristus, maka pemberitaan firman Tuhan tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Dan pemberitaan firman yang kita dengar setiap hari bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, tapi juga mentransformasi kehidupan kita. Inilah yang menjadi jawaban terhadap kasus ini. Ibu tadi cuma berpikir bahwa kalau Kristus bangkit, dia hanya menolong hal-hal yang dia alami. Kadang-kadang kita seperti itu. Cuma mau miskin kaya, terus sakit sembuh. Tapi kita tidak pernah memahami bahwa kebangkitan Kristus juga, kalau kita percaya, maka firman yang kita dapat tidak sia-sia. Justru menjadi kekuatan buat kita dan mentransformasi kehidupan. Yang kedua, jika Kristus tidak dibangkitkan, apa yang terjadi? Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dalam bahasa Alkitab sehari-hari dikatakan begini. Dan kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Kata yang dipakai di situ adalah mataios. Mataios artinya ketidakadaan tujuan atau hasil yang bermanfaat atau kosong. Yang di luar tidak sama dengan yang di dalam. Jadi tidak punya pondasi yang kuat. Jadi kalau Kristus tidak bangkit, untuk apa kita percaya? Kalau Kristus tidak bangkit, untuk apa kita menaruh pengharapan kepada Kristus? Pondasi kepercayaan kita mudah goyah, mudah ambruk. Apalagi saat-saat ini. Saya pernah bilang bahwa beberapa tahun yang lalu, ada banyak buku yang menulis tentang ketidakbangkitan Yesus. Orang mulai goyang, benarkah Kristus tidak bangkit?
Dan apa yang terjadi? Orang tidak punya pijakan. Apalagi ada satu kepercayaan yang berkata bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi diserupakan. Bayangin, kepercayaan itu datang 500 tahun. Sesudah Yesus terangkat ke surga, mengatakan bahwa dia diserupakan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Tapi ini juga yang akan menjadi jawaban buat kita. Kita percaya Kristus bangkit. Kalau Kristus bangkit, maka kepercayaan kita tidak sia-sia. Kita punya tujuan, tidak kosong sama sekali. Kita punya pondasi yang kuat. Jadi, tidak sia-sia kepercayaan kita. Kalau kita percaya, tapi kalau kita tidak percaya Kristus bangkit, sia-sia kepercayaan kita kepada Kristus. Yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih hidup dalam dosa. Ini polemik yang sering terjadi dalam kekristenan. Kenapa saya bilang sering terjadi polemik di bagian sini? Karena satu masalah teologi yang selalu dipersoalkan adalah masalah dosa. Bagaimana mungkin yang Yesus mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu mampu menebus dosa umat manusia. Sehingga mereka berkata bahwa penebusan kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya sebuah dongeng sama sekali. Nggak masuk di akal. Bagaimana dia menebus manusia sekarang, sedangkan dia mati 2000 tahun yang lalu. Apa pengaruhnya? Sehingga mereka berusaha menolak tentang doktrin tentang penebusannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau ditanya kepada kita, apakah dosa kita sudah diampuni pada waktu itu, sedangkan pada waktu itu kita belum ada. Ini yang jadi pertanyaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Secara ekstrem, konsep dosa dalam kekristenan bukan seperti konsep dosa di agama-agama lain. Konsep dosa dalam kekristenan, kasarnya saya mau kasih tahu seperti ini. Kasarnya. Membunuh, mencuri, melakukan korupsi, itu bukan dosa. Membunuh, mencuri, korupsi, itu bukan dosa. Mungkin Bapak Ibu kan berkata, wow, Jafar udah mulai ngajarin yang aneh nih. Tidak, belum titik. Masih koma. Masih koma. Tapi itu semua adalah manifestasi dosa. Jadi orang berdosa bukan karena dia berbuat dosa. Dia berbuat dosa karena memang dia orang berdosa. Karena memang dari sananya kita sudah orang berdosa. Natur manusia kita adalah orang berdosa. Kalau contoh sederhananya yang saya sudah sering bilang adalah harimau makan kambing, maka ia menjadi binatang buas, atau harimau makan kambing karena ia binatang buas. Mana yang benar, Bapak Ibu? Harimau makan kambing sehingga ia menjadi binatang buas, atau harimau makan kambing karena ia binatang buas? Yang pasti kita akan memilih yang kedua. Harimau makan kambing karena ia binatang buas. Sekalipun dia masih bayi, dia belum bisa mencabik-cabik seekor kambing yang lebih besar dari dia. Tapi naluri buasnya sudah ada dari dia masih kecil. Demikian juga dosa yang ada di dalam hidup kita, umat manusia. Kita berdosa bukan karena berbuat dosa. Kita berdosa karena kita orang berdosa. Itulah yang ditebus oleh Yesus. Jadi kalau banyak orang berpikir tidak masuk akal, nggak mungkin. Dia mampu menebus dan kuasa itu sanggup memulihkan. Kuasa kebangkitan itu sanggup memulihkan. Konsep dosa dalam kekristenan bukanlah setumpuk perbuatan jahat. Karena kalau dosa setumpuk perbuatan jahat, maka Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Kita bisa membayarnya dengan setumpuk perbuatan. Jadi, kalau Kristus tidak bangkit, kita masih hidup dalam dosa. Perhatikan kata-kata hidup dalam dosa.
bukan jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur, kita percaya bahwa Kristus bangkit. Sehingga kita tidak hidup lagi dalam dosa. Yang berikut, jika Kristus tidak bangkit, maka binasa juga. Binasa, tempat kita adalah tempat yang kekal. Tapi kita percaya Kristus bangkit. Saya mengumpamakan seperti ini. Orang yang percaya Kristus bangkit, dia mati satu kali, hidup dua kali. Tapi orang yang tidak mempercayai Kristus bangkit, dia mati dua kali, hidup satu kali. Apa maksudnya mati satu kali, hidup dua kali? Untuk orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Hidup dua kali artinya kita hidup sekarang. Dan yang kedua, hidup yang akan datang. Hidup kekal. Matinya hanya sekali, mati tubuh. Tapi orang yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus, dia mati dua kali. Mati tubuh, mati kekekalan, hidupnya hanya sekarang. Itu sebabnya kalau Kristus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang binasa. Tapi kita percaya Kristus bangkit, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dibinasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang selanjutnya, apa yang terjadi kalau Kristus tidak bangkit? Kalau Kristus tidak bangkit, dikatakan di ayat 9, jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau Kristus tidak bangkit dan kita menaruh pengharapan kepada Kristus, berarti kita bernasib buruk dan sia. Bernasib buruk dan sia. Tapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, ini yang saya mau jawab tentang kasus yang saya utarakan di awal tadi. Banyak orang mengatakan masalahnya dengan Kristus bangkit, terus dia berkata, kok Tuhan tidak tolong saya? Biasanya kita selalu lari di sini. Di 7 pertukaran di atas kayu salib. Hukuman penebusan, diakosis, hutang lunas dibayar, penyakit sembuh, bersalah dibenarkan, maut hidup, miskin kaya, dipermalukan, dipermuliakan, penolakan penerimaan, kutuk berkat. Kita cuma bermain di sini. Kita tidak bisa memahami poin yang pertama. Memahami Kristus dengan baik. Sehingga firman itu mengubah, mentransformasi. Bukan cuma sekedar dapat berkat. Tapi kita juga menerima hal-hal yang lain. Sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jadi, kalau orang tidak percaya kepada kebangkitan, adalah orang-orang yang bernasib buruk dan sia. Tapi kita bersyukur, kita adalah orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus. Sehingga kita mengalami 7 pertukaran di atas kayu salib. Hukuman berubah menjadi penebusan, hutang dosa dibayar lunas di atas kayu salib. Sakit disembuhkan. Bersalah dibenarkan, kata kerja pasif. Dibenarkan, berarti ada yang membenarkan. Maut hidup, dari binasa menjadi kehidupan yang kekal. Miskin kaya, dipermalukan, dipermuliakan. Penolakan, kita diterima. Kita mendapat kutuk, tapi kalau kita percaya, kita diberkati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya berharap kita semua menyadari penuh di dalam diri kita tentang kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita tidak menjadi seperti kasus ibu yang saya utarakan di awal tadi. Tapi benar-benar menyadari tentang kuasa kebangkitan itu. Sehingga bukan cuma 7 pertukaran yang ada. Tapi kita juga memahami bahwa firman Allah yang hidup itu mampu mentransformasi hidup kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita mampu melakukannya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.